Suatu hari di depan rumah Abu Nawas ada seorang tabib yang amat sombong. Setiap hari ratusan pasien datang untuk berobat. Mereka datang karena penasaran melihat banner iklannya tertulis, dengan obat darinya semua penyakit bisa disembuhkan. Suatu ketika keponakan Abu Nawas jatuh sakit. Abu Nawas pun membawanya ke tabib tersebut. Sampai 3 kali ke tempat sang tabib itu, keponakannya tak kunjung sembuh. Alhasil Abu Nawas mulai curiga bahwa tabib itu adalah seorang penipu. Muncul ide dari Abu Nawas untuk menjahili tabib tersebut. Abu Nawas berpikir dirinya menjadi tabib juga. Ia pun menulis iklan, kemudian dipasang di depan rumahnya yang tertulis, "Berobat di sini sembuh bayar 250.000, kalau tidak sembuh uang kembali 1 juta." Pengunjung yang mau datang ke tabib yang melihat iklan tersebut akhirnya berbalik arah ke rumah Abu Nawas. Si tabib mulai heran mengapa hari ini tidak ada pasien datang ke rumahnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, tabib tersebut keluar rumah dan melihat di depan rumah Abu Nawas. Ternyata banyak orang yang datang. Ketika melihat isi iklannya, sang tabib juga memutuskan untuk pura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1 juta itu. "Saya mau berobat," kata si tabib. "Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini?" tanya Abu Nawas. "Di tempat saya tidak ada obat untuk penyakit saya," jawab si tabib. "Ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Lidah saya tidak bisa merasakan apa-apa atau mati rasa. Apakah Anda bisa mengobati?" keluh tabib. "Tentu bisa. Sebentar, saya kasih obatnya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas mengambil obat tetes yang terbuat dari perasan lemon yang sangat asam. "Ini obatmu," kata Abu Nawas sambil memberikan air perasan lemon. "Boleh saya minum?" tanya tabib. "Silahkan," jawab Abu Nawas santai. "Asem, ini bukan obat, ini cuma air jeruk," kata tabib sambil mengernyitkan dahi merasakan asamnya air tersebut. Abu Nawas pun nyengir. "Berarti kamu sudah sembuh dari penyakitmu, karena lidah kamu sudah tidak mati rasa lagi. Mana ongkosnya?" tagih Abu Nawas. Tak puas dengan kegagalannya, besoknya tabib datang lagi kepada Abu Nawas dan berpura-pura sakit lagi. Ia berharap Abu Nawas tidak bisa menyembuhkannya dan mendapatkan uang 1 juta itu. "Saya sakit lagi," keluhnya. "Sakit apakah?" tanya Abu Nawas. "Hilang ingatan," jawab si tabib. "Baik, tunggu di sini, saya ambilkan obatnya." Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obat yang sama dengan kemarin. "Loh, kok obatnya masih sama dengan yang kemarin?" kata tabib heran. "Selamat, berarti Anda sudah tidak hilang ingatan lagi. Mana ongkosnya?" Abu Nawas nyengir lagi melihat si tabib kalah untuk kedua kalinya. 2 kali gagal, tabib tidak juga menyerah. Ia berencana untuk datang lagi berharap Abu Nawas tidak bisa menyembuhkannya. Pada hari-hari ketiga, tabib datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Saya sakit lagi," kata si tabib. "Sakit apa lagi?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tidak bisa melihat," jawab sang tabib. "Apakah Anda buta?" tanya Abu Nawas. "Ya," tabib membenarkan. "Maaf, untuk saat ini kalau buta saya tidak bisa menyembuhkan. Mungkin saya akan belajar lagi," jawab Abu Nawas sedih.
Berarti saya dapat hadiahnya 1 juta itu, ujar tabib langsung girang. Tentu Anda dapat hadiahnya. Ini uangnya 1 juta saya kasih di amplop, kata Abu Nawas menyerahkan amplop tersebut. Terima kasih, berarti Anda tidak berbohong, kata tabib begitu gembira. Saya tidak berani berbohong, coba itu uangnya dihitung, pinta Abu Nawas. Kok uang ribuan 10? Berarti cuma 10.000, kata tabib kaget setelah membuka amplopnya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Abu Nawas santai. Tabib itu menjawab dengan nada marah. Matamu, emang saya buta? Kurang ajar, katanya geram. Selamat, berarti Anda sudah sembuh. Mana ongkosnya? Hahaha, ujar Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Sang tabib kaget dan pulang dengan rasa malu yang tak terkira. Uang kerincingan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang. Sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya, meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. Hai, mau kemana? Bayar dulu, teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan ataupun minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, kata pemilik kedai. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing. Ayo, mana uangnya? Kamu harus bayar, teriak pemilik kedai. Baik, ini bayarnya, kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suara kerincing-kerincing. Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja, kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja. Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. Hehe, ada-ada saja si pemilik kedai ini. Bagaimana bisa orang hanya mencium aroma masakan dari balik kedai,
kok disuruh membayar? Tapi pintar juga, Abu Nawas membayarnya pakai suaranya saja, tidak dengan uang. Al-Kisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk tuan tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepala. "Ini kebun milikku, jangan mengaku-ngaku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan tuan tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda angkat tangan. "Baik Baginda Raja," sambut Abu Nawas dengan ta'zim. "Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani? Itu bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? "Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri?" kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, yaitu Abu Nawas," ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh tentang kondisi mereka yang sangat miskin.
Tentu saja sang istri menyalahkan Abu Nawas, karena kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami. Sebenarnya Abu Nawas beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, namun selalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja, ujar istri Abu Nawas. Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah, ucap Abu Nawas. Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja, kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa, Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 perak dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tak terima uangnya diambil begitu saja, dan didatanginya rumah Abu Nawas dengan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Abu Nawas merasa itu adalah upah yang diberikan Allah atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah saya, kuda saya, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya sang hakim memutuskan, si tetangga telah mengganggu kekhusyuan ibadah Abu Nawas dengan melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silahkan masuk," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu. Ternyata sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah?
apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas. Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah, jawab sahabatnya. Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah penampilan suci. Suatu hari ada seorang rohib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan beberapa kali. Ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda? Tanya Abu Nawas. Ya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rohib, jawab orang tersebut. Rohib? Apa itu rohib? Tanya Abu Nawas. Rohib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga, jawab orang itu kembali. Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya, ujar sang rohib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga kalau arah ke pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rohib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja penasaran. Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja
Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Ya, saya tahu dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku? Nanti kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," jawab Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Keesokan harinya seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Seusai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya,"
Perintah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri wahai Baginda Raja," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri, bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya Abu Nawas meminta 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari! Abu Jahil, cepat kemari! Pantatku gatal sekali!" Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Saat Abu Nawas ditanya tentang umur, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas,"
kata Baginda tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepala, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. Sebentar dulu," ujar Baginda yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tak ada di rumah. Abu Nawas berpikir, siapa yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas yang sangat sederhana, tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktik. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sup. Setelah sup itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sup tersebut. "Lalu mengapa sup itu engkau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda," jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Akhirnya Baginda tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu juga Baginda memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama?" tanya Baginda kembali. "Hamba konsisten, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengetahui
bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Abu Nawas menembus dinding. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Para ilmuwan, apa yang kalian temukan?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa dia sedang melakukan penelitian membuat benda ajaib. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka, tapi dengan penemuan saya nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana dengan penemuanmu?" tanya Baginda Raja pada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tidak kalah ajaibnya," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti dengan penemuan saya, nantinya orang-orang akan terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa, kapan benda itu bisa terwujud?" kata Baginda Raja. "Ini butuh waktu yang lama, Paduka, mengingat penemuan yang saya teliti bukanlah penemuan sembarangan," kata ilmuwan kedua. "Bagus, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja pada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya, apa kegunaan benda tersebut?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti, nantinya malam hari akan terang seperti siang hari. Ruang istana akan terang benderang. Kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga. "Wah, sungguh menakjubkan. Sudahkah kamu memberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan benda itu jadi?" tanya Baginda Raja. "Karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, Paduka. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga. Dengan senyum bangga, Baginda Raja berkata pada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian," uji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk diam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. "Hai Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kamu temukan?" ledek salah satu ilmuwan. "Paling-paling dia bisa membuat keledai bisa bernyanyi," tipal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga dengan Baginda Raja. Rasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurusnya. "Penemuan kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut
orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tidak pernah melihat kau melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Penemuan saya tidak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatkannya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya, tapi tidak bisa. Alasannya masih dalam penelitian, ujar Abu Nawas. Baginda Raja yang juga mendengar obrolan mereka merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benarkan Abu Nawas, kamu tidak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun tiga keilmuan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kau yakin bisa membuat benda yang membuat orang bisa menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja bisa dan akan aku buktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin bertambah kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tertawa Baginda pun semakin keras melihat reaksi ketiga ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian tak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, beri saya 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Dari mana kau dapatkan peti itu? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Aku menemukannya di gudang, sayang kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari sinilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan yang kuinginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya menyimpannya di dalam peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran.
Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan peti itu padaku. Lalu dengan sangat hati-hati Abu Nawas mengangkat dan menyerahkannya pada Baginda Raja. Seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apanya. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia tidak mungkin bisa terlihat di dunia. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Al-Kisah, Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang, tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidup hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini, istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri pura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri yang terlena dengan pujian itu lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa kamu menangis wahai istriku? Tanya Abu Nawas. Aku teringat almarhum
ibuku. Aku teringat almarhumah ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibuku. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri berpura-pura. Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Bahkan tak jadi minta dibelikan kalung.